Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Selasa 19 Juli 2022. Sebelum kita melaksanakan menjalani kehidupan yang baru ini, mari kita sejenak, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh menikmati kemurahan dan anugerah-Mu. Secara khusus di pagi yang indah ini, Engkau memberikan hidup kepada kami. Namun sebelum kami memulai kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami Tuhan, kami bersekutu membawa seluruh kehidupan kami dan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan biarlah memampukan kami untuk memahami firman-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, dan kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami, sertai kami, dan bersabdalah kepada kami, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ayat yang ketiga saya akan bacakan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Tema kita dari bacaan firman Tuhan pada saat ini, mengenal Allah. Mengenal Allah bukan sekadar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, Yohanes menyampaikan bahwa seseorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah bisa saja jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika orang yang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Lalu seperti apa karakteristik orang yang mengenal Allah? Menurut firman Tuhan ada dua hal. Pertama, melakukan perintah Kristus. Artinya seluruh perintah Kristus merupakan yang terutama dalam hidupnya, dan segala tindakannya mencerminkan kebenaran Kristus. Kedua, hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus, yaitu hidup setia melayani
Bapa dengan cara melayani sesama. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, mari kita mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah menjadi orang yang benar-benar mengenal Kristus? Renungkan hal yang Allah kehendaki untuk kita taati. Jangan keraskan hati, libatkan diri dalam pelayanan gereja maupun sosial. Demikian juga ketika kita bergerak untuk menolong sesama. Lakukan dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hati, sebagaimana Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih waktu sejenak Engkau anugerahkan kepada kami, dan kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Biarlah hidup kami Tuhan senantiasa menyatakan kesetiaan dan ketaatan, melakukan titah Tuhan dalam kehidupan ini, hidup di dalam saling mengasihi, menolong sesama di dalam kehidupan ini. Allah Bapa di dalam sorga, kami berseru kepadamu Tuhan membawa kehidupan kami hari ini. Engkau menopang dan menyertai kami Tuhan, sehingga kehidupan hari ini kami dapat lakukan dan lalui dengan penuh kesetiaan dan ketaatan. Kami dimampukan untuk melakukan tanggung jawab dan rencana hidup kami. Dan biarlah di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan, menjalani hidup karunia Tuhan, kami terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan ya Tuhan saudara-saudara kami yang berada di dalam berbagai pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini. Engkau menyatakan kuasa-Mu dan menyertai mereka dalam hidup ini Tuhan. Begitu juga dengan pemerintah kami di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Engkau selalu hadir Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, dan kami dapat menikmati kedamaian di tengah-tengah kehidupan ini. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.